Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Saya masih ditemani Bang Iwan Kurniawan, pengamat sosial Universitas Paramadina, sekaligus senior jurnalis kita ya dari Tempo. Waduh, ini luar biasa sekali ya. Terbiasa memotret fenomena-fenomena menarik begitu. Nah, Bang Iwan, semakin ramainya fenomena remaja kita yang kemudian bergaya di kawasan Duku Atas atau juga Sudirman, ini jadi juga lebih banyak juga nih orang-orang yang kemudian ingin ikut campur. Mulai mungkin dari artis kemarin Mbak Im Wong juga mungkin kita baca di Tempo juga ada ya Bang Iwan ya. Kemudian juga ada beberapa nama juga yang kemudian ingin turut serta nih menangani fenomena ini. Bagaimana tanggapannya Bang Iwan? Pertama-tama gini ya, menurut saya sebuah fenomena kebudayaan seperti Citayam Fashion Week ini membutuhkan juga peran pihak-pihak lain. Apabila kegiatan seperti ini mau berkelanjutan, kira-kira begitu. Tapi barangkali yang perlu ditekankan adalah bukan berarti campur tangan katakanlah begitu dari berbagai pihak itu kemudian mencoba mengarahkan kegiatan ini atau budaya yang diangkat oleh teman-teman dari Citayam dan sekitarnya ini kemudian menjadi dalam arah tertentu yang mereka inginkan. Jadi saya kira pikiran lama bahwa segala hal itu bisa diarahkan sesuai pikiran satu orang atau satu kelompok orang, saya kira harus ditinggalkan. Termasuk cara juga pemerintah daerah Jakarta misalnya melihat fenomena ini, saya kira harus mulai diubah, bukan mengarahkan maunya mereka, misalnya merelokasi dan sebagainya. Itu kalau teman-teman di sana ditanya, mereka mau relokasi gimana? Mereka nggak mau pindah. Kalau itu ditutup, mereka nggak akan datang lagi. Dugaan saya seperti itu. Karena apa? Memang lokasi ini memang spesifik sekali bagi mereka. Berbagai kegiatan kebudayaan dan mungkin kegiatan lain yang misalnya kita pernah lihat, kita pernah saksikan, itu ketika ada pihak lain, misalnya katakanlah negara atau pemerintah campur tangan, dialihkan, diubah, itu biasanya nggak akan berkembang lagi. Itulah bedanya. Inisiatif masyarakat, gitu loh. Inisiatif warga itu memang spesifik. Mereka kan memilih lokasi itu kan tidak tiba-tiba dan merasa cocok di sana kan juga tidak tiba-tiba. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada sebuah proses yang lama sehingga mereka memutuskan, oh ini cocok nih buat saya oke di sini segala macam. Nah, ketika tempat ini misalnya mau dipindahkan, kemarin saya dengar Pemda mau memindahkan ke GBK gitu, atau Sarinah juga kemana gitu ya. Nah, itu sebuah lokasi yang baru. Saya nggak yakin itu cocok bagi mereka. Akan ada sebuah adaptasi baru yang mungkin akan bisa jadi, kalau tempatnya lebih baik segala macam, akan berkembang, tapi akan berbeda pasti. Kebudayaan itu akan berbeda. Nah, jadi, tapi bahwa peran dari berbagai pihak, ya, misalnya Mbak Im Wong, atau artis-artis gitu ya, atau mungkin juga pemerintah, daerah, dan sebagainya, bila ingin membantu mereka, menurut saya yang penting adalah bagaimana mendorong mereka justru menjadi jauh lebih kreatif. Jadi bukan mengarah-arahkan dengan secara tertentu. Misalkan begini deh, sederhana begini. Ya. Adakah terpikir di kalangan Pemda misalnya, atau Mbak Im Wong sendiri misalkan, atau mungkin artis atau mungkin para pengusaha kebudayaan lain, itu justru membantu mereka ini untuk berkembang. Dapat misal mendorong mereka untuk bisa menciptakan desain sendiri misalkan. Menjadi seorang fashion designer misalnya, menjadi seorang model segala macam misalnya begitu. Jadi anak-anak ini kita tahu mereka kan bukan banyak dari mereka ini yang mungkin nasibnya berbeda dari mereka. Ya kan, itu sebabnya mengapa latar belakang mereka ada yang pengamen segala macam, ada yang putus sekolah hanya sampai SMA dan sebagainya, nggak bisa kuliah segala macam sehingga memutuskan harus mencari uang karena kebutuhan dasarnya seperti itu yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya pihak-pihak ini ingin membantu, bantulah mereka untuk bisa berkembang jadi mandiri, kira-kira gitu.
Jadi bukan mengatur-atur apa namanya kegiatan ini sehingga sesuai keinginan mereka. Maksud saya begitu. Kenapa nggak dibantu nih si teman-temannya yang lain ini untuk betul-betul menjadi misalnya bisa bikin brand fashion sendiri, Citayam apalah namanya misalnya begitu. Atau mungkin daerah-daerah lain, kan banyak tuh teman-teman dari Depok, dari kawasan lain gitu ya, yang terlibat di sana. Itu jadi apa namanya mereka bisa jauh lebih mandiri, kreatif, sehingga kreativitas dan barangkali potensi yang mereka miliki itu tersalurnya juga jauh lebih baik, kira-kira gitu. Nah, kalaupun misalnya masalahnya di itu tempat, saya tadi sudah disampaikan, itu soal negosiasi aja kalau masalahnya apa namanya terjadi ada hal-hal yang perlu diurus, ditata segala macam. Nah, jadi yang saya tawarkan adalah pendekatan kita atau cara kita memandang apa namanya katakanlah subkultur seperti atau gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh remaja seperti ini harus kita ubah. Tidak berperan seperti seorang orang tua yang ngatur-ngatur kamu begini begitu gitu. Nggak bisa. Teman-teman itu kan datang ke sana juga minta izin pada orang tuanya, diizinkan kok. Mereka bukan orang-orang yang kabur-kaburan gitu ya, enggak gitu. Beberapa saya tanya juga, mereka diizinkan, orang tua saya mengizinkan saya, asal pulangnya harus jam sekian gitu-gitu. Termasuk perempuan-perempuannya. Jadi mereka bukan orang, bukan dalam pengertian anak-anak yang nakal sehingga harus dihukum dan sebagainya, enggak gitu. Mereka orang baik, orang-orang yang tahu gitu loh, bagaimana menempatkan diri, kira-kira gitu. Nah, jadi saran saya, lebih baik mereka itu bukan dipimpin ya ke depan, tapi didorong dari belakang untuk menjadi jauh lebih kreatif. Ini mereka generasi masa depan, loh. Kita harus ingat, apa namanya, apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan apa yang mereka nanti dewasanya. Gitu loh. Saya malah menyarankan, ada baiknya justru yang kayak gini ini perbanyak aja disediakan aja tempat-tempat semacam Citayam Fashion Week juga barangkali di Medan, di Solo, di Jogja, di Papua, di mana-mana, di mana anak-anak remaja yang memang tertarik pada fashion punya tempat ekspresi yang cocok gitu. Karena barangkali tempat-tempat yang formal yang seramai dibikin itu nggak cocok sama mereka. Anak-anak remaja sekarang mungkin berbeda cara melihatnya. Dulu misalnya orang dikasih tempat nih kalau olahraga di gedung olahraga, dibikinkan gedung olahraga. Ternyata mereka lebih suka main skateboard. Nah, itu dicari di jalan. Ya kan? Nah, tapi ketika mereka suka skateboard, ya dibikinkanlah tempat skateboard yang baik buat mereka. Sehingga yang menantang, yang menarik, sehingga mereka kan aktif di situ. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana pihak-pihak yang ingin membantu ini, yang saya kira juga harus kita dukung juga loh ya. Saya nggak setuju juga misalnya kita melarang-larang misalnya Baim Wong gitu. Nggak boleh gini. Gitu. Kita harus berterima kasih Baim Wong punya perhatian pada anak-anak ini. Tapi barangkali bagaimana mengarahkan perannya gitu ya, mengambil posisinya itu adalah menjadi pendamping mereka gitu loh. Baim Wong sebagai orang yang sangat ahli dalam misalnya berbisnis dalam bidang kebudayaan, sosial media segala macam, tentu akan sangat membantu anak-anak ini misalnya menjadi seorang YouTuber misalnya atau apa yang lain yang jauh yang barangkali potensinya di situ. Nah, mereka kan butuh hal-hal seperti itu. Nah, ini yang saya kira perlu dibantu dari mereka. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, kemudian Bang Iwan, kalau misalnya kita bicara soal freak culture ini, kira-kira kalau fenomena Citayam Fashion Week ini, kalau misalnya mungkin dalih pemerintah atau kepala daerah bicara kalau tidak ikut campur, ini akan hilang karena memang mungkin budaya instan juga begitu. Dengan dalih kemudian ingin merawat ini, lalu mungkin terlalu dalam, bagaimana Bang Iwan melihat ini? Apakah kita harus menjaga tapi tidak ikut campur sehingga teman-teman tetap berekspresi sehingga ini tetap langgeng? Jadi apa yang harus kita lakukan, Bang? Oke, pertama menurut saya ini bukan budaya instan. Budaya instan itu kan orang mau cepat ya saya kira Tempo pernah juga menulis bagaimana orang ingin cepat jadi artis kemudian
bayar produsernya untuk produksi album sendiri dan sebagainya, atau ingin cepat menjadi penyanyi dengan cara dan sebagainya. Itu kan budaya instan. Mereka mau cepat untuk menjadi besar gitu ya, menjadi besar dengan cara yang gampang gitu. Kira-kira gitu. Itu saya kira itu yang disebut budaya instan. Mereka ini bukan budaya instan, ini sebuah subkultur biasa yang mengejala. Kalaupun misalnya ini tidak ada, akan muncul yang lain lagi. Kita nggak tahu. Sebelumnya kan, saya kira tahun-tahun sebelumnya nggak ada yang perkirakan kawasan Duku Atas akan jadi seperti itu. Nggak ada yang perkirakan. Nggak ada peramal yang menyatakan seperti apa akan terjadi perubahan seperti itu, nggak ada. Ya. Karena ini memang sebuah gejala yang pelan-pelan tumbuh, yang memang sifatnya spontan di kalangan mereka sendiri, gitu loh. Tapi memang kalau dalam pandangan saya, ibaratnya sebetulnya subkultur yang mereka sedang kembangkan ini baru bersemi, baru bersemi. Ini baru awalnya nih, ya. Usianya belum lama nih. Belum lama. Kita tidak bisa menilai apakah akan berkembang lebih jauh atau tidak, belum bisa, karena ini baru tumbuh gitu, baru tumbuh. Nah, benih yang baru tumbuh ini sekarang kita punya pilihan nih. Mau kita biarkan dia bersemi dan akhirnya menjadi gitu ya, atau mau kita bunuh saat ini juga gitu. Nah, yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah mencegah dari kebudayaan ini. Ya. Karena apa? Ini sebuah bentuk kreativitas, bentuk ekspresi ya dari remaja yang saya kira sangat spontan gitu ya. Yang sepatutnya ya biarkan dulu deh mereka tumbuh. Kita belum tahu mereka jadinya seperti apa. Belum betul-betul menjadi sebuah gerakan. Karena gini, kalau sebuah gerakan kan dia akan terbentuk organisasinya, terbentuk berbagai misinya dan sebagainya akan terbentuk. Ini kan belum. Masih ibaratnya baru terjadi dialog-dialog, masih terjadi persinggungan dari berbagai kelompok orang-orang segala macam. Mereka ibaratnya masih sedang dalam diskusi nih untuk mengembangkan ini jadi seperti apa, itu kan belum kelihatan. Kalau kita tanya sama teman-teman Citayam ini kan mereka juga belum tahu nih kayak apa jadinya, belum tergambarkan gitu kira-kira gitu. Nah, jadi ini memang baru benihnya nih gitu ya. Nah, kalau bagi saya, pertama-tama kita perlu menimbang bahwa bentuk kebudayaan yang atau aktivitas ya kebudayaan remaja yang saya kira cukup positif gitu, karena mereka punya ruang untuk berekspresi daripada mereka berbuat macam-macam yang lain-lain yang justru lebih kacau gimana coba? Ya kan? Remaja ini kan punya energi besar ya, punya ide-ide kreatif yang kadang-kadang perlu disalurkan. Nah, salah satu alasan kenapa teman-teman Citayam itu memilih Duku Atas adalah karena di Citayam tidak ada ruang publik yang cukup memadai bagi mereka kan. Dan kebetulan mereka menemukan tempat yang namanya Duku Atas yang mudah diakses dengan kereta KRL dan sebagainya. Nah, mereka memilih tempat itu. Barangkali tempat-tempat lain atau mungkin kelompok-kelompok remaja lain di berbagai daerah punya masalah serupa. Nah, bisa jadi mereka akan memunculkan hal semacam ini juga gitu, dengan cara yang mungkin yang lain lagi, yang mungkin tidak kita kenali ya, yang belum kita kenali saat ini, ekspresi dengan caranya sendiri kira-kira. Kita kadang-kadang ini kan remaja-remaja kadang-kadang mengejutkan kan cara mereka untuk berekspresi gitu ya. Nah, kita nggak tahu apa lagi nanti ya kan. Bagaimana nanti misalnya pemerintah menyikapi ini kalau itu muncul juga seperti itu. Apakah akan dilakukan hal-hal serupa seperti sekarang misalnya, dilarang ini, dilarang itu segala macam, dan akhirnya mati, tidak ada kegiatan segala macam. Yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah kalau mereka tidak punya saluran untuk berekspresi, terus salurannya kemana? Sebuah ekspresi yang mampet ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Bisa meledak dengan cara-cara yang tak terduga juga. Kita nggak tahu apa, gitu loh. Kita tidak bisa menduga itu apa. Lebih baik energi mereka yang besar, ide-ide kreatif mereka ini justru disalurkan. Gitu. Kebetulan ini ada kanalnya nih yang namanya Citayam Fashion Week ya. Kanal ini yang dirapikan, yang ditata gitu kira-kira. Kalau di sana misalnya polisi mengeluh, wah banyak pencopet segala macam, biasa saja. Di mana-mana yang namanya di sebuah tempat yang banyak crowd, ya, banyak kerumunan, yang yang sangat dengan tempat yang sangat terbuka seperti itu,
pastilah kejahatan seperti pencopet segala macam itu sangat mungkin terjadi, ya kan? Nah, ya tinggal dijaga saja secara baik-baik gitu ya, misalnya begitu. Sama halnya dengan saya contohkan tadi, bagaimana untuk menjaga kebersihan, ya libatkan saja anak-anak itu juga terlibat dalam kampanye kebersihan. Toh mereka bisa juga jaga kebersihan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sangat mungkin gitu loh, bekerja sama dengan mereka. Jadi bukan menjadikan mereka sesuatu semacam ancaman bagi sebuah tatanan kota ya, tatanan kota yang selalu ingin rapi dan sebagainya, tapi justru melihat mereka ini sebuah potensi kreatif yang perlu disalurkan, dan itulah peran mereka dalam mengembangkan dan membuat kota ini tumbuh dan berkembang. Apa yang sekarang pemerintah atau orang siapapun lah negara pikirkan tentang kota ini, kota Jakarta itu harus seperti ini. Itu kan dalam benak mereka, dalam pikiran mereka saat ini. Kita nggak tahu 5-10 tahun nanti itu Jakarta seperti apa, misalnya begitu. Sama halnya dengan Banten. Kan Banten sekarang dikembangkan menjadi seperti sekarang kan dalam pikiran pemerintah yang saat ini. Tapi mau nantinya seperti apa kan bukan mereka yang memutuskan, tapi generasi yang sekarang ini gitu. Nah, jadi pertimbangkan hal-hal seperti itu, bahwa sebuah kota itu tumbuh dan berkembang, dan salah satu peran yang bisa yang perlu kita lihat atau pertimbangkan adalah sejauh mana kelompok pemuda ini, remaja ini berperan aktif dalam pengembangan kotanya, sehingga kota ini jadi hidup, kira-kira gitu. Jadi tidak menjadi kota mati ya, dibangun taksinya, dibangun tempat terbuka hijau tapi nggak ada yang didatangin orang karena nggak cocok, tidak menarik dan sebagainya. Nah, jangan sampai begitu, tapi sebuah ruang-ruang yang memang diciptakan sengaja untuk aktivitas publik itu menjadi hidup dengan berbagai peran dari masyarakatnya sendiri. Baik. Kira-kira gitu. Baik, dengan aktivitas khas remaja tadi ya. Bang Iwan, kita jeda kembali. Nanti kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan lihat sudah banyak nih Bang Iwan yang ikut serta di live chat kanal YouTube kita untuk bertanya soal tema yang kita bahas hari ini. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.